alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Antum bisa hadir di tempat ini, duduk bersama, saling mengenal, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sebagian kita tidak mensyukurinya. Apa penyebab dia tidak mensyukuri? Karena dia tidak memaknai hal itu sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa sering nikmat duduk di majelis ilmu itu akhirnya hilang. Tahu-tahu antum futur. Karena selama ini ternyata masalahnya kita kurang bersyukur dengan nikmat tersebut. Sebagian kita sampai hari ini mungkin ada yang beranggapan duduk di majelis ilmu itu beban. Perjalanan dia dari rumahnya menuju ke tempat ini, dia masih menganggapnya beban. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana dengar masjid ini sedang punya proyek pembebasan lahan ya. Terkadang kita itu bingung mau disalurkan kemana rizki yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah, proyek-proyek yang indah itu jangan diberikan kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau bangun Masjid Nabawi saat beliau hijrah sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan, di tempat ini kita akan bangun masjid sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, punya siapa tanah ini? Oh, punya fulan, ada 2 anak yatim. Coba berapa harganya, kata Nabi SAW. Mereka mengatakan, kami tidak memintanya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih gratis Nabi SAW. Apakah Rasulullah SAW menerima? Kita kan paling senang kalau dikasih gratis. Lah, kata Nabi SAW, salinuni. Berapa harga? Akhirnya deal, Nabi bayar sallallahu alaihi wasallam. Tidak diserahkan kepada fulan wala fulan wala fulan. Oleh karena itu sampai hari ini setiap orang yang sholat di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW dapat pahala. Itu wakafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, setelah itu akan ada perluasan, tapi wakaf pertama itu tetap milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Tunggu dulu, ana tanya yang depan ana nih. Sebagai apa? Sebagai? Antum sebagai apa? Antum sebagai apa? Antum sebagai apa? Masya Allah, kasih hadiah pertanyaan. Iya, kamu sebagai apa? Ahibati fillah, tujuan Allah menciptakan semua manusia itu satu. Tidak ada yang berbeda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah sudah tegaskan, aku tidak menginginkan dari mereka itu sebuah rizki,
Aku juga tidak minta mereka untuk memberikan makanan kepada aku. Kita ngelihat ya, kadang-kala ada sesajen yang diberikan. Allah nggak minta. Lalu terus kurban Ustaz, Allah sebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nggak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kepada Allah lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dari hambanya yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan rizki dan Dia maha kuat dan perkasa. Jamaah rahimakumullah, kalau tujuannya satu tapi ternyata ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia berbeda-beda, disinilah muncul pertanyaan, kamu sebagai apa? Apa sih ujian yang Allah berikan kepada antum? Ada yang jadi presiden, ujian nggak jadi presiden itu? Ujian. Bayangin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kekuasaan negeri Islam itu sudah sampai ke Persia, Irak dan Iran sana, Umar itu sampai cemas terhadap dirinya sendiri. Dia pernah mengatakan, aku takut ditanya sama Allah. Kalau ada seekor bigha, bagla itu campuran kuda sama keledai, yang terpleset di Efrat, di pinggiran sungai Efrat, terpleset. Aku takut ditanya sama Allah, kenapa engkau nggak benerin jalan? Itu binatang. Artinya ujian menjadi seorang pemimpin berat sekali. Tapi ada yang di bawahnya presiden, mungkin gubernur, di bawahnya gubernur apa? Wali kota, bupati, kemudian di bawahnya itu kecamatan, kelurahan. Habis kelurahan langsung RW di sini. RW, RT, habis di bawahnya RT apa? Kita ini. Nah, antum yang menjadi kepala rumah tangga, ujiannya beda-beda. Ada yang punya istri solehah sehingga dia nggak repot-repot, tapi dia juga diuji. Antum bersyukur nggak? Dia juga. Ada yang istrinya masya Allah, kalau ngobrol tetangga 3 rumah sebelah dengar, umpamanya gitu kan. Nah, itu ujiannya antum. Bagaimana menyikapinya? Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai bapak, ada yang sebagai ya mertua. Betapa banyak mertua yang kesel sama menantunya, padahal menantunya juga kesel sama mertua. Sama juga, kalau bisa ganti mertua, ganti mertua. Dan ada orang tua yang kesel sama anak, padahal anak juga kesel sama bapak ibu. Sebagian ibu mengatakan, ya Allah kalau bisa saya masukkan lagi itu anak Ustaz. Padahal sang anak juga mengatakan, andai kata aku bisa milih, aku nggak akan milih ibu seperti itu. Ahibati billah, yang terbaik di antara semuanya adalah yang menerima kondisinya dan menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna. Yang menjadi bapak, yang menjadi ibu, yang menjadi anak, engkau punya kewajiban berbakti. Yang menjadi suami, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu, anak-anakmu nantinya. Yang menjadi istri, surga dan nerakamu siapa? Suami. Karena ada istri-istri yang sibuk mencari surga di kajian-kajian di masjid. Mama dengerin ya, sibuk kajian sono, kajian sini. Padahal surganya ibu-ibu di mana? Di rumahnya. Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu itu.
Betapa sering seorang wanita ketika dikasih nasihat untuk berbakti kepada suaminya, dijelaskan tentang hak-hak suami. Apa kata perempuan itu? Suami yang seperti apa, Ustaz? Jadi dia memang nggak mau, nggak mau melaksanakan tugasnya. Padahal itu ujian. Itu ujianmu mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan harapanmu. Itu ujian. Tapi engkau sebagai apa? Engkau sebagai istri. Engkau tahu dengan posisimu. Ada yang punya atasan tidak menyenangkan, tapi dia anak buah. Apa yang bisa dia lakukan? Ya sami'na wa ata'na. Itu udah mau gimana? Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, satakunu atharah, kelak akan terjadi pilih kasih dalam kehidupan ini. Akan ada pemimpin-pemimpin tadi yang getol sekali meminta dan menuntut haknya kepada yang dipimpin, tapi tidak memberikan hak-hak orang-orang yang dia pimpin. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintahmu kepada kami kalau kami hidup di masa itu? Ad-dulladhi alaikum. Apa perintah Nabi SAW? Kerjakan yang menjadi kewajiban kalian. Hak-hak mereka berikan. Lalu terus hak kami bagaimana? Wasallallahu alladhi lakum. Mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Jangan nuntut sama mereka. Soalnya kadang-kala, contoh tadi, seorang istri yang banyak nuntut sama suaminya, apakah rumah tangganya akan jadi benar? Enggak, kadang-kala berantakan. Udah, kerjakan tugasmu, terus hakmu minta sama Allah, minta kepada pemilik langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, yang kenal sama kita, kalau bicara kamu sebagai apa, orang yang tahu kita sebagai apa itu istri kita, pasangan hidup kita. Yang tahu sama istri juga suami lah. Ketika Rasulullah SAW turun dari gua Hira, dalam kondisi beliau gemetar, cemas, khawatir, masuk ke rumah, disambut oleh Khadijah. Nabi SAW mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti sama Khadijah. Lihat ya, istri yang soleha adalah istri yang dapat memberikan keamanan kepada suami. Jadi suami masuk rumah, masuk ke tempat yang paling aman di dunia ini. Tapi sekarang kadang-kala suami masuk rumah, rumahnya menjadi tempat paling menakutkan. Aduh, ketemu lagi sama dia. Kenapa? Karena terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari istri. Coba istri pertanyaannya tidak lagi menanyakan kepada suaminya dari mana, ada apa, kenapa engkau kok cemberut, lagi punya masalah apa, emangnya aku punya salah apa. Pertanyaan-pertanyaan membuat suami, ya Allah. Tapi ketika apa yang diminta suami diberikan, yang dia tawarkan kepada suaminya adalah semua yang menyenangkan buat suami. Bang, kepingin apa? Aku pijit bang ya. Siapa yang tadi malam ditawari pijit sama istrinya? Saya kasih hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Lagi sakit bang? Enggak. Bayangkan satu masjid cuma satu yang tawari mijit gitu kan jemaah. Iya, tawari sesuatu yang menyenangkan. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memberikan yang diminta suami. Jadi suami kalau pulang dia merasa di tempat yang paling indah di muka bumi. Setelah Nabi tenang, dan ini seorang yang mendapatkan ketenangan, dia akan cerita. Kenapa polisi selalu menyampaikan ketika ada kejadian ya, saksinya itu belum bisa, korbannya, saksinya belum bisa ditanya ini.
belum bisa dimintai keterangan. Kenapa? Dia masih shock. Tapi setelah tenang, dia akan cerita. Tanpa diminta pun biasanya dia akan cerita, karena suasananya sudah menyenangkan. Ini juga cerita kawan di tempat-tempat bencana ya. Ada relawan yang cerita, kami biasanya Ustaz itu assessment ke tempat-tempat bencana itu, tanya ini itu macam-macam. Kesian orang itu. Ini korban bencana, ini kadang-kala yang bertanya 10 lembaga. Dia capek ditanya terus jemaah. Ini apa yang dibutuhkan? Ini sudah yang ke-9. Bantuannya belum ada yang datang. Cuma pertanyaan aja. Akhirnya dia punya konsep bikin posko gorengan. Gorengan, semua boleh ngambil. Makan di situ, mau dibawa pulang, tafadhol. Di tempat itulah cerita itu muncul. Sambil nunggu gorengannya mateng, dia kemudian tanya ini itu, ngobrol terus. Beginilah ketika seorang merasa nyaman, aman, dia akan menceritakan apa yang dia alami. Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah secara detail, dan Khadijah mendengarkan tanpa memutus. Setelah selesai cerita dari baginda Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengatakan, kalla abshir, wallahi la yukhzikallah abada. Sekali-kali gak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Khadijah berani memberikan kesaksian seperti itu. Dia tahu sama suaminya, wallahi innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang rajin menyambung rahim, berbuat baik kepada kerabat, engkau orangnya. Wa tasduqul hadis, engkau nggak pernah bohong, selalu jujur dalam ucapanmu. Wa tahmilul kal, engkau membawa beban orang. Jadi membantu orang itu sampai membawa beban mereka. Wa taksibul ma'dum, memberi kepada orang-orang yang nggak punya apa-apa, dicarikan pekerjaan, dibantu secara finansial. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Dan yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka membantu dan menolong ketika ada bencana-bencana dan musibah yang datang. Engkau menegakkan kebenaran di sana. Antum seperti apa? Kita itu perlu mengenali diri kita. Ahibati billah, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan sebuah riwayat tentang kamu sebagai apa, supaya kita tahu aku ini apa sih sebenarnya peranku dalam hidup ini. Apa yang aku cari? Apakah semua yang ada di masjid ini yang dicari akhirat? Bapak-bapak, antum yang duduk di sini, apakah yang antum cari akhirat? Benar. Ketika perang Uhud, perang, dan kita tahu para sahabat insya Allah mencari akhirat. Mereka berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka. 70 sahabat kemudian meninggal dunia ketika perang itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat menyatakan sebuah pernyataan, tapi ternyata pernyataan beliau salah. Dia mengatakan, awalnya aku mengira kalau aku bersumpah bahwa semua yang ikut perang Uhud adalah orang-orang yang mencari akhirat, aku berpikir sumpahku yang akan menjadi kebenaran. Kenapa? Karena ketika pasukan itu bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Uhud, jumlahnya 1000 orang. Dalam perjalanan kurang berapa orang? 300. Mereka adalah orang-orang munafikin dan orang-orang yang ada penyakit di hati. Abdullah bin Mas'ud berpikir itu adalah filter tadi sudah. Jadi tinggal 700 ini semuanya akhirat nih. Tapi ternyata setelah perang Allah mengatakan,
jalla jalaluh, minkum man yuridud dunya. Sebagian kalian ambisinya dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang ambisinya akhirat. Maka jangan berpikir semua yang di masjid ambisinya akhirat. Boleh jadi ambisinya dunia. Antum pernah lihat CCTV yang menayangkan orang ke masjid ngambil kotak amal? Bayangkan di mana dia mencari kotak amal? Di masjid, jemaah. Orang lagi sholat sujud, tasnya diambil. Ambisinya memang dunia. Ada yang berangkat pakai sandal jepit, pulang sandal bagus dia. Datang kajian, jemaah. Ada. Jadi kenapa tadi diminta kenalan? Supaya antum tahu kira-kira yang di kanan antum ambisinya dunia pan akhirat kan kelihatan. Dan ini baik, ahibati billah, kembali kepada hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celaka, sengsara, melarat hidupnya manusia yang menghambakan diri kepada dinar, budaknya emas, budaknya perak, budaknya pakaian. Ada orang-orang yang hidupnya hanya fokus mengumpulkan harta dan mencari harta, sampai seakan-akan dia budaknya harta, budaknya model. Setiap ada model baru dia harus memiliki. In u'tiya radhi. Orang ini kalau dikasih yang dia inginkan, dia akan ridho, dia akan senang, bergembira. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan marah-marah. Dia tidak akan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'isa wan takas wa idza syika falan taqash. Semoga orang ini celaka dan tersungkur. Kalau dia kemasukan duri, semoga nggak bisa dicabut tuh duri. Itu doa Nabi SAW kepada orang yang ambisinya dunia. Nggak akan pernah puas untuk jamaah. Kemudian beliau memberikan pujian kepada orang yang seperti apa yang dipuji. Tuba li'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Surga, kebahagiaan buat seorang hamba yang dia memegang tali kendali kudanya berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ash'as ra'suhu mughabbaratun qadama. Orang ini ash'asa ra'suhu mughabbaratin qadama. Rambutnya penuh sama debu, ya, kusut. Kakinya juga penuh dengan tanah. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Ini orang nggak peduli dia diletakkan di posisi mana. Kalau dia di bagian penjagaan, ya dia akan jaga. In kana fisaqo, kana fisaqo. Dikasih bagian paling belakang mungkin ngurusin barang-barang ini itu, dia lakukan. Ini sta'dan lam yu'dan lah. Ini orang kalau minta izin sama atasannya nggak dikasih izin. Dari hinanya posisi dia. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia memberikan syafaat tidak diterima sama atasan. Tapi ini orang surga tempatnya. Kenapa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Aku nggak peduli aku mau diletakkan di mana. Sampai ada seorang kawan mengatakan, Ustadz, anak kau menjadikan keset di masjid pun anak siap. Yang penting anak masuk surga. Cuma sulit untuk menjadi orang seperti ini. Ini orang nggak dikenal. Kalau bicara hari ini nih, orang ini mungkin bagian parkir yang antum marah-marahin dia. Pak, parkirnya sebelah sini. Iya, sini aja, sama aja gitu. Kan kadang-kadang dia nggak dipedulikan jamaah. Ini orang
Nggak pernah muncul di kamera. Pernah tukang parkir muncul di kamera? Nggak pernah dia seperti itu. Jadi benar-benar hina. Mungkin dia kerjanya bersih-bersih toilet ya, atau apa. Pokoknya di posisi manapun dia terima. Tapi surga tempatnya. Sebagian kita tidak. Mau posisi yang selalu di depan kamera. Jadi MC. Umpamanya antum Sabtu lalu kan udah jadi MC, sekarang ngurusi parkiran ya. Oh iya, WA, afwan, ana sakit nggak bisa hadir karena ngurusi parkiran. Coba di depan, oh hadir. Ada penyakit seperti itu ya. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah, beliau tidak menjadi pemimpin. Nggak ada masalah buat Khalid bin Walid. Ketika dia jadi prajurit yang sama dengan prajurit lain. Ini Khalid bin Walid yang sebelum dia masuk Islam, dia pemimpin, panglima perang di pasukannya kaum musyrikin. Ketika diutus sama Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjadi prajurit biasa. Baik, anda mau tanya, mau kasih hadiah. Perang Mu'tah itu kapan terjadi? Jemaah, perang Mu'tah 10 Hijriah. Haji itu haji wada tahun 10 Hijriah. Nah, tahun 9 itu Tabuk. Tahun 8, Masya Allah, betul kasih. Nah, tahun 8 Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 komandan. Sebutkan 3 komandan, 3 panglima. Kalau ini mati ganti ini mati ganti ini mati, selesai. Nah, salah satunya Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, yang pertama Usama bin Zaid. Iya, yang pertama adalah Usama bin Zaid. Oh, kok Usama? Nah, afwan, Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid diganti oleh Ja'far. Terbunuh Ja'far diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Khalid tidak disebut namanya sama sekali. Tapi bagaimana keikhlasan Khalid mengangkat dia jadi pemimpin jamaah. Selesai, 3 panglima ini tewas ya. Jumlah pasukan sahabat pada waktu itu 3.000. Mereka bingung. Disitulah Allah tunjukkan perannya Khalid bin Walid. Dan Nabi SAW menyebutkan diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang ikhlas, mungkin dia berada di bawah, mungkin nggak ada yang kenal sama dia, keikhlasan yang akan mengangkat dia. Ahibati billah, di Masjid Nabawi dulu ada tukang bersih-bersih. Dia seorang perempuan, hitam kulitnya. Bayangin ya, kita kalau sudah melihat orang hitam itu biasanya perasaan itu husnudzon suudzon itu. Ini perempuan ini kerjanya bersih-bersih masjid. Kemudian meninggal dunia. Meninggalnya di malam hari, akhirnya dimakamkan sama para sahabat. Suatu hari Nabi SAW tidak melihat perempuan ini. Kemana dia tadi? Para sahabat mengatakan, mata ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian nggak ngasih tahu aku tadi? Di hadis ini disebutkan faka'annahum sagharu amraha. Para sahabat menganggap perempuan ini remeh gitu, nggak perlulah sampai Nabi turun tangan ya, ikut mensolati, ikut menguburkan. Laung dia apa sih perannya? Dia bukan sahabat yang senior, bukan sahabat yang suka membantu sodako. Apa perempuan cuma bersih-bersih masjid gitu.
Apa kata Nabi SAW? Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepada aku di mana kuburan. Lihat jemaah, ada peran-peran dalam hidup ini yang mungkin kita anggap remeh, tapi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Dan itu kejadian pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam sholat kepada jenazah yang jenazahnya sudah di dalam kubur. Maka jangan pernah meremehkan seorang pun. Dan engkau jangan pernah berpikir untuk tampil sebagai apa. Jadilah dirimu sendiri. Engkau mungkin diposisikan di situ, kerjakan dengan baik dan benar. Ahibati fillah, Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini seorang sahabat Nabi yang ketika dia membaca Al-Quran, dibacakan, dia baca surat Al-Kahfi atau surat yang lainnya, itu malaikat turun dengan bacaannya Usaid. Dia bukan imam di masjid. Kalau imam di masjid yang dengar siapa? Banyak orang. Nih baca Quran di sepertiga malam akhir. Dia membaca di rumahnya. Setiap kali dia baca, dia lihat ketika itu dia sedang sholat juga, dikatakan bagaimana kudanya berputar-berputar. Kalau dia berhenti membaca, kudanya diam. Setelah dia berhenti dari sholatnya, dia lihat ternyata ada seperti lampu-lampu yang turun. Pagi harinya dicerita kepada Nabi SAW. Maka Nabi menyampaikan itu malaikat-malaikat yang turun menyimak bacaan. Jadi usahakan kita memiliki amalan, gak perlu orang lain tahu. Tapi kita memiliki peran yang kelak kita akan mendapatkan balasannya kapan? Ketika nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia, arsy-Nya Allah itu bergetar. Ada apa dengan sahabat itu? Ya, Sa'ad bin Mu'adz salah satu pemimpin di Bani Abdul Ashhal. Ketika dia masuk Islam, ada cerita masuk Islamnya dia penuh dengan drama. Ini ada hubungannya sama Usaid bin Khudair, yang tadi ketika dia membaca Al-Quran turun tuh malaikat-malaikat Allah. Suatu hari Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Khudair, Usaid, kata dia, engkau selesaikan urusannya orang asing ini. Pada saat itu belum hijrah Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Dan Mus'ab bin Umair dibawa oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini sepupu sama Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu sedang buat kajian di kebun. Orang-orang yang masuk Islam sampaikan kajian. Sa'ad mengatakan, Usaid, engkau berangkat, suruh berhenti berdakwah tuh orang. Aku nggak enak mau melarang karena sepupu sama aku, As'ad bin Zurarah, ada kekerabatan dengan dia. Berangkatlah Usaid bin Khudair. Mus'ab sedang kajian di sana, dia bawa tombaknya, mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, kalau engkau masih cinta sama nyawamu, engkau berhenti dan ngisi pengajian di sini. As'ad bin Zurarah mengatakan, Mus'ab, ustukillah. Mus'ab, engkau dakwahnya yang ikhlas terhadap orang ini. Kalau orang ini masuk Islam, dapat hidayah, insya Allah di belakangnya ada orang banyak yang bakal masuk Islam. Tadi ikhlas. Akhirnya ketika Usaid bin Khudair memberikan ancaman, Mus'ab mengatakan, Amata tajlis wa tasma, engkau kenapa nggak duduk dulu gitu, engkau dengarkan. Kalau engkau suka dengan apa yang aku sampaikan, itu yang kita harapkan. Kalau engkau nggak suka, ya kita bubar gitu. Sudah. Oh, laqad ansafta. Kalau gitu fair, kata dia. Aku akan duduk, aku dengerin dulu. Kan banyak orang-orang yang membubarkan kajian atau apa, dia nggak tahu dengan apa yang disampaikan.
Yang penting dia nggak mau. Usaid bin Khudair mendengarkan. Setelah mendengarkan tentang Islam, dibacakan ayat-ayat Quran, itu para sahabat yang ada di sekitar Mus'ab bin Umair melihat perubahan wajahnya Usaid bin Khudair, sampai mereka mengatakan, arafna islamahu fi wajhi, kita tahu Islam di wajahnya sebelum lisannya mengatakan Islam. Dan betul, masuk Islam. Lalu kata Usaid bin Khudair, kalian jangan kemana-mana, aku akan bawa satu orang. Kalau orang ini masuk Islam, satu kabilah masuk Islam. Datanglah Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'ad melihat Usaid ini datang dengan wajah yang sudah berubah. Jadi orang itu kadang-kadang nggak bisa dibohongin ya. Untuk melihat wajah orang, ini orang lagi sedih, ini kata dia. Kelihatan, enggak, aku nggak sedih, enggak, kok sedih. Kelihatan, nggak bisa dia sembunyikan. Ini Usaid yang awalnya berangkat dengan marah berapi-api, datang udah hilang tuh. Terus ditanya sama Sa'ad, gimana ceritanya? Kata dia, oh engkau harus hadir, kata dia, masalahnya besar. Kalau engkau nggak hadir akan terjadi keributan, kata dia. Oke, berangkat. Ketika sampai sana nggak ada apa-apa di kebun itu, santai-santai aja. Saat melihat kepada Usaid, oh engkau kepingin aku dengar apa yang sudah kau dengar, kata dia. Akhirnya duduk Sa'ad dan masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad. Setelah dia masuk Islam, dia balik ke kampung. Dia kumpulkan satu kabilah Bani Abdul Ashham. Dia bertanya kepada masyarakat yang ada di Bani Abdul Ashham, ma taquluna fiyya, apa pendapat kalian tentang aku? Mereka mengatakan, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah yang termulia di antara kami dan anaknya tokoh yang termulia di antara kami. Engkau orang yang terbaik di antara kami. Dan masyarakat tahu ini orang baik, Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana dia menjadi pemimpin dan mengayomi semua yang ada di sana. Terus Sa'ad mengatakan, kalian dengarkan, mulai saat ini, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang wanita, yang anak-anak, semua haram berbicara sama aku sampai kalian masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Ada satu orang yang belum masuk Islam, kalau saya namanya Al-Usairi, tapi dia nanti masuk Islam juga. Bayangin ya, ketika meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad ini, arsy Allah bergetar. Kira-kira kalau antum meninggal dunia, apa yang bergetar? Boleh jadi istri antum nggak ngatakan innalillah, boleh jadi. Ada suami-suami yang ketika meninggal dunia, istrinya mengatakan alhamdulillah, ini penyakit sudah pergi, alhamdulillah. Ada. Dan boleh jadi masyarakat, tetangga antum ketika antum meninggal dunia, mereka bergembira dan tidak bersedih. Kenapa? Antum perannya apa sih? Kita lihat tadi, perempuan yang kerjanya cuma bersih-bersih masjid, ternyata kedudukannya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Ikhlas. Kita ini kadang-kadang perannya seakan-akan besar, tapi gara-gara tidak ikhlas, orang jadi nggak suka sama kita. Dan kita tidak mencari sukanya orang sama kita. Kita mencari bagaimana Allah Azza wa Jalla meridhai kita. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ana lihat sebagian jamaah sudah mulai ngantuk-ngantuk jamaah. Coba tangannya diangkat ke atas jemaah. Ya, semuanya. Tangannya diangkat ke atas, ya digoyang-goyang, ibu-ibu juga. Ya, kemudian taruh di atas punggung saudaranya. Nah, antum cari punggung saudaranya. Ya. Terus ini karena antum masih berjauhan sama saudara antum jemaah. Maju. Maju yang enggak sampai kepada punggung antum, maju. Nah, majulah. Ya, pegang punggung saudaranya. Jangan berhenti sampai ustadznya ngomong berhenti. Nah, bismillah. Yang di luar kok sudah berhenti? Yang di luar karena berjauhan, itu buktinya antum berjauhan jemaah. Oke, bismillah, cukup jemaah. Nah. Ya, antum.
Siapa nama yang baru saja antum pijat? Nggak tahu kan? Tadi udah kenal? Belum juga, gimana mau tahu? Seperti itulah. Seperti itu. Coba kenalan dulu. Nah, antum kasih hadiah dia. Barakallahu fiik. Haibati billah. Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab. Ketika perang melawan Persia, ada salah satu peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Ana lupa apakah itu Ma'rakatun Nahawan ya. Umar mengirim seorang sahabat namanya An-Nu'man bin Muqrin al-Muzani. Ketika itu Nu'man sedang sholat, kayaknya di Masjid Nabawi sedang sholat, ditunggu sama Umar bin Khattab. Selesai Nu'man sholat, Umar mengatakan, "Inni musta'miruka." Aku akan jadikan kau pegawai, petugas. Kata An-Nu'man, apa tugasnya? Amma jabin fal. Kalau aku ditugaskan untuk mengumpulkan harta saja, aku nggak mau. Tapi kalau kau tugaskan aku untuk berjuang di jalan Allah, aku mau. Tadi, iya, engkau akan berperang, kata dia. Berangkat. Artinya kita lihat sahabat ini, kalau dikasih kesenangan, dia nggak mau. Dikasih perjuangan, dia mau. Ketahuilah jamaah, ada kondisi yang namanya zona nyaman. Itu biasanya membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak berkembang. Sebagian kita suka dengan zona-zona nyaman itu. Ketika dikasih tugas yang berat yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, Nu'man mau, aku mau itu. Kalau cuma disuruh nyari fulus, enggak, kata Nu'man. Berangkatlah Nu'man. Peperangan itu sangat dahsyat sekali ya, sampai Persia itu 7 orang merantai dirinya supaya nggak ada yang kabur. Benar-benar mereka berjuang mati-matian. Akhirnya Nu'man ibn Muqrin ini mengatakan kepada pasukan, dia mengatakan apa? Wa inni da'in, aku akan berdoa memohon kepada Allah, bida'wati fa'azamtu ala kulli mri'in minkum lama ammana alaiha. Aku akan berdoa memohon kepada Allah, dan aku meminta dengan sungguh-sungguh semua yang ada, tiap orang mengaminkan doaku. Lalu dia berdoa, Allahumma urzuqin Nu'man al-yawm syahadatan bi nasril muslimin waftah alaihi. Ya Allah, berikan kepada Nu'man hari ini ya Allah mati syahid ya, dan berikan kepada kaum muslimin kemenangan. Artinya Nu'man minta mati syahid, tapi umat Islam dikasih kemenangan. Dan Nu'man berpesan, siapapun yang tewas, siapapun yang terluka, tidak ada yang nolong dia. Kalian terus fokus untuk menaklukkan musuh. Yang menyebabkan beberapa hari itu umat Islam kalah itu, kalau ada yang luka mereka sibuk bantuin yang terluka. Akhirnya musuh datang lagi, udah nggak ada. Dan ketika Nu'man pertama kali, ini komandan yang berada di depan, Nu'man yang pertama kali terkena, jatuh terluka Nu'man. Yang meriwayatkan hadis ini mau bantu Nu'man, tapi dia ingat dengan pesan Nu'man, nggak usah tolong aku, kata dia. Akhirnya cuma dikasih tanda berangkat terus sampai Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Setelah menang, orang ini balik menjumpai An-Nu'man, masih hidup Nu'man bin Bashir, tapi sudah tinggal sedikit, sudah kritis kondisinya. Dia berpesan, engkau tulis surat kepada Umar bin Khattab atas kemenangan, dan kasih tahu siapa saja yang meninggal dunia. Akhirnya Rasul ini, utusan ini berangkat ke kota Madinah. Umar bin Khattab itu disebutkan menunggu-nunggu berita
peperangan itu ya. Setiap ada orang datang ya, ditanya, ada berita nggak ada. Suatu hari ada satu orang datang, Umar tanya, gimana kabarnya? Gimana kondisi umat Islam? Kata dia, aku mau jumpai Umar bin Khattab, kata dia. Nggak tahu kalau ini Umar aja. Nggak tahu aja. Karena rakyat sudah banyak pada waktu itu. Terus akhirnya ketika sampai ke Masjid Nabawi katakan, aku Umar bin Khattab, kata dia. Dia baru tahu sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu dia cerita, telah meninggal fulan. Umar tanya, ma fa'ala Nu'man? Bagaimana Nu'man? Ihtasib ya Amirul Mukminin. Dia telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus fulan seperti apa? Kata Umar. Fulan bin fulan gimana? Qutila ya Amirul Mukminin. Terus disebutkan. Terus ya Amirul Mukminin, banyak lagi yang meninggal dunia yang engkau nggak kenal sama mereka. Banyaknya. Apa kata Umar? Apa yang membahayakan mereka? Kalau Umar nggak kenal sama mereka, walakin Allah azza wa jalla ya'lamu. Tapi Allah kenal sama mereka. Wallahi jemaah, Anda nggak kenal dengan banyak orang di sini. Mungkin banyak orang yang kenal sama Anda, tapi yang terpenting bagaimana Allah kenal sama antum. Wallah, kalau antum punya follower jutaan, puluhan juta, dan ada satu orang tadi yang nggak dikenal sama sekali, tapi Allah kenal sama dia, itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Nggak usah mikirin orang, apa katanya orang. Yang kita pikirkan bagaimana Allah menyebut kita, seperti apa kita di sisi Allah azza wa jalla. Semua masih ingat cerita pelacur yang masuk surga. Pelacur ini di pandangan orang seperti apa? Ya orang paling buruk kita akan memandangnya. Auzubillah, ngelihat perempuan, auzubillah, ini pelacur nih. Dia memberikan minum kepada seekor anjing. Bagaimana ketika dia di padang yang lapang, dia melihat seekor anjing yang yalhatu thara atau ya'kulu thara minal atash. Anjing ini makan tanah dari haus, dia jilat-jilat itu tanah. Ini pelacur jemaah. Melihat itu tanpa ada satupun kamera yang merekam kejadian itu, dia turun ke sumur jemaah. Dia ambil air dengan sepatunya, kemudian dia gigit dengan mulutnya, dia naik ke atas, kemudian dia berikan minum kepada anjing itu. Allah ampuni dosa nih pelacur, dan Allah masukkan ke surga. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun, tapi jadilah antum hamba Allah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki. Kalau tadi pelacur, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan, wajada ghusna syaukin fa'akhadhahu. Dia melihat ada ranting berduri, kemudian dia ambil, dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih kepada orang ini atas perbuatan yang hanya menyingkirkan ranting, lalu Allah ampuni dosanya. Di riwayat lain dikatakan fa'udkhilal jannah, orang itu dimasukkan ke surga. Maka ingat, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada-Nya. Ujian kita berbeda-beda. Ada yang menjadi ustaz, oke, dia tugasnya ceramah, mengajar, mendidik. Antum bukan ustaz, atau sebagian bukan ustaz,
Terus bagaimana supaya ana mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam 1447 tahun yang lalu mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apakah antum sudah melaksanakan tugas itu? Tatkala antum datang kajian, datang ke tempat ini, apakah ilmu yang antum dapatkan kemudian hanya berhenti di dada antum? Antum tidak pernah berpikir untuk menyampaikan kepada tetangga antum, kepada kawan antum. Ketahuilah banyaknya musibah yang menimpa, itu salah satu penyebabnya diamnya orang-orang yang bertakwa. Ana yakin lah yang datang ke masjid ini insya Allah orang-orang soleh semua. Orang yang nggak soleh nggak datang ke masjid. Terus antum tidak menyampaikan kepada orang-orang yang tidak soleh itu. Ana juga yakin antum punya kawan di sana, dan boleh jadi kawan antum tidak soleh. Boleh jadi kawan antum nggak puasa juga, ngaji enggak. Antum berkawan sama dia di tempat kerja, mungkin di tempat usaha, antum biarkan dia nggak sholat bertahun-tahun. Terus apa peran antum sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dapatnya hidayah satu orang, Allah memberikan hidayah kepada satu orang lewat jalanmu, satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Itu harta yang paling berharga di masa itu. Antum udah dapat berapa? Kadang-kadang kita tidak lakukan itu. Ada cerita di Arab sana, seorang laki-laki yang dengar kajian. Syekh itu di masjid menjelaskan tentang hadis kalimatan khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kata-kata itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini orang setelah kajian, ini dulu ceritanya, belum ada handphone. Setelah kajian dia datang ke ustadznya, Ustadz, bisa dituliskan hadis tadi Ustadz, saya kepingin menghafalnya, kata dia. Iya, dituliskan sama Ustadz. Kemudian sama orang ini dihafal, sudah dia hafal. Dia ingat sama pesan Nabi SAW, balighu anni, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Akhirnya kemana dia ketemu orang dia sampaikan, di tempat kerjaannya dia sampaikan. Kemudian ketika belanja di minimarket, sebelum dia bayar, dia ngomong sama penjualnya, jamaah, Mas, ini pakai bahasa Arab ya, antum mau nggak saya kasih amalan? Masa mau ngomong nggak mau dia, jamaah? Dia biasa menawari orang, mau tambah pulsa Mas, mau ini, mau itu, dia tawarin. Sebelum nih orang nawarin dia tawarin, engkau mau aku kasih amalan, kata dia. Iya Mas, gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti dia naik bus umum sama temennya, kenalan, lalu dikasih lagi, engkau mau aku kasih amalan? Maulah, pokoknya ketemu siapa saja dikasih amalan tuh. Ini orang-orang seperti ini yang akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Sampai suatu hari dia sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit, naik ambulan, turun dari ambulan, didorong sama apa namanya? Apa? Belakar ya, didorong tuh. Kemudian dibuka dadanya, diperiksa sama dokter yang menuju ke ruang ICU ya, atau ke IGD waktu itu. Tahu-tahu dia sadar, coba. Dia melihat, ya tabib,
Dok, kata dia, mau aku kasih amalan kau, dok? Subhanallah. Ya dokternya, iya kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Meninggal dia. Kita semua akan meninggal. Dan orang itu yang akan menjadi tolak ukur dia baik atau tidak adalah kematian dia. Kalau antum ngaji, berjuang ya, tapi kemudian di akhir hayat tidak seperti itu, yang jadi tolak ukurnya ketika antum mati. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amalan itu tergantung penutup. Ada seorang sahabat dalam satu peperangan ya, yang dia ikut berjuang. Bahkan para sahabat mengatakan tentang orang ini, nggak ada hari ini yang perjuangannya seperti pula. Kata Nabi SAW, amma huwa fa min ahlillah, dia penghuni neraka dia. Itu sahabat takut. Maka ada satu orang yang mengikuti sahabat ini, orang ini yang berjuang. Dilihat tebas sana, tebas sini, terakhir dia luka aja. Karena dia juga diserang oleh musuh. Ketika dia dalam kondisi yang parah, udah nggak tahan dengan sakit, dia ambil tuh pedang, dia taruh di dadanya, dia bunuh diri. Amalan itu tergantung penutupnya. Dan di antara yang mengantarkan orang husnul khatimah adalah keikhlasan dia. Berusahalah antum ambil peran antum dalam kehidupan ini yang bisa antum lakukan. Mungkin tidak sama-sama fulan, tapi Allah melihat antum telah berjuang. Aku lu qauli hadza, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tapi Ana mau kasih hadiah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang paling banyak kenalannya. Baru ya, yang baru. Jangan kenal semua karena rombongan. Nah, yang 5 kenalannya. Antum berapa? 4. Oke, antum berapa? 4 juga. Oke, antum angkat tangan dulu. Sebutkan. Yang kanan antum. Fadli, dari mana? Lu dari kan tadi 3 nama, profesi, dari mana? Gimana? Oke, kemudian apa profesinya? Oh, masih SMA. Oke, yang itu yang kanan, yang kiri? Dari mana? Terus apa profesinya? Tanya lagi sekarang. Kenapa udah kasih hadiah tuh? Nah, antum kenal sama berapa orang? 4. Oke, ini 4 kasihkan ke yang antum kenal. Barakallahu fikum. Baik jamaah, mana pertanyaan? Masya Allah, antum mau bacain? Jangan yang sulit-sulit ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, anak kepala keluarga, terkadang anak selalu diterpa dengan masalah ekonomi. Permasalahan ini selalu terjadi, menyebabkan sesak dan selalu terpikir oleh anak karena ada rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam keuangan tersebut. Tetapi setelah dilewati permasalahan, pasti selalu mudah dilalui. Apakah wajar dengan perasaan anak tersebut dan bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketakutan? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Anda baru sadar ada tulisan Rojak TV di sini. Nah, ada teman-teman Rojak. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Perasaan takut itu memang ujian yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa bentuknya? Bi syai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut.
cemas, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini masalah ekonomi, masalah kehilangan keluarga. Wa basyiris sabirin. Lalu Allah katakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebagai kepala rumah tangga, banyak di antara kita yang hidupnya menderita, penuh dengan rasa takut tadi, karena dia nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya rasa takut itu mengantarkan kepada Allah. Orang yang tidak takut biasanya hidupnya nyaman-nyaman saja. Ketika seorang dia punya uang cukup untuk dimakan selama 7 tahun mau. Kalau dikatakan anak ini setahun habis 120 juta, sebulan 10 juta, dia punya uang hampir 1 miliar, dia seharusnya aman. Kadangkala dia kurang mendekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang takut, yang tadi kondisinya, anak ini gimana, besok mau makan apa, kontrakan belum bayar, sekolahnya anak-anak juga udah ditagih sama sekolahan, semua ini seharusnya mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, nggak ada yang bisa bantu kecuali Engkau. Tapi sebagian kita sibuk mencari sebab-sebab duniawi. Kayaknya fulan bisa bantu, kayaknya ini, kayaknya ini. Seharusnya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin, bersandar kepada Allah, bahwa kalau seluruh penduduk bumi ini, kalau presiden pun turun tangan untuk menyelesaikan urusanku, tapi Allah mengatakan tidak akan pernah urusanku selesai, itu tawakal. Apa yang akan terjadi? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu tidak pernah punya simpanan, tapi burung itu tidak pernah cemas untuk hari esok. Pernah antum melihat burung ya termenung gitu, ya Allah, nggak ada jam, ya udah dia pulang sudah. Besok apa katanya besok? Kata dia, gimana kalau besok hujan? Kok nggak bisa cari makan? Kita kan berpikir seperti itu. Contoh nih, pedagang es, musim hujan, ya Allah, mudah-mudahan besok nggak hujan ya Allah ya. Hujan ternyata. Tapi kan manusia berpikir, iya, silahkan berpikir, tapi hatimu harus bergantung sama Allah. Engkau harus yakin, kalau besok terjadi hujan, kemudian engkau tidak bisa jualan, tapi Allah sudah menjamin rizkimu, engkau akan dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kadang-kadang hati kita berpatokan kepada sumber rizki kita yang satu. Itu loh, saya pegawai, saya kalau di PHK, ya udah, hancur hidup saya. Loh kok bisa? Ada orang-orang yang seperti itu, bos-bos perusahaan, yang kadang-kadang dia punya perusahaan haram sebenarnya. Ketika anak sampaikan kepada dia, dia ngomong, Ustaz, terus bagaimana Ustaz ya kalau anak tutup usaha ini Ustaz? Karyawan anak ini 100 orang Ustaz, mereka hidup dari usaha yang haram ini. Iya Ustaz. Terus kalau anak tutup, bagaimana mereka hidup? Loh, mereka punya Tuhan. Sebelum mereka kerja sama antum, siapa yang kasih rizki sama mereka? Kok seakan-akan menjadi orang yang paling berjasa kepada orang-orang tersebut? Allah berikan sebuah kejadian di mana mata dunia membelalak melihat COVID kemarin. Sebagian kita nggak bisa kerja, jamaah, nggak bisa kerja, dan tidak tahu dia mau makan apa, tutup usahanya. Tapi ternyata nggak mati dia. Anak ingat ketika COVID itu, anak pulang dari Masjidil Aqsa. Seharusnya kita umroh, akhirnya nggak umroh karena udah lockdown Saudi. Pulang nggak punya fulus. Anak benar-benar nggak ada fulus. Sedangkan ada banyak yang harus anak kasih nafkah. Sampai anak pinjam sama duit sama istri anak.
untuk ngasih nafkah kepada orang-orang yang biasa anak kasih, yang jadi kewajiban anak. Subhanallah, ada orang tahu-tahu WA anak yang ngomong, Ustaz, Umi minta nomornya Ustaz, minta nomor rekening Ustaz. Kata dia. Loh, kenapa bang? Atau Umi kok kayaknya kepikiran sama Ustaz. Dia transfer duitnya, sesuatu yang tidak pernah dalam bayangan ana. Orang itu transfer full, nggak ada dalam bayangan ana. Kalau kita hanya berfokus kepada tempat kerja kita, kepada usaha kita, kita tuh gaji ana cuma segitu, ini gimana, bayar sekolah sekian, utang sekian, kontrakan sekian, antum akan stres ketika memikirkan itu. Tapi tatkala antum memikirkan Allah yang memberikan rizki kepada antum, lalu antum buka pintu-pintu rizki itu, istighfar, antum banyakin istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk aja 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Antum berapa kali? Sekali duduk antum istighfar berapa kali? Sebagian kita baru 5 menit sudah merasa kayaknya udah lebih nih. Antum lebih gimana? Ngitung aja enggak seperti itu. Hitung jamaah, hitung, betul dihitung. Supaya antum tahu target itu tercapai atau tidak. Bertakwa kepada Allah, membantu orang lain, itu termasuk membuka pintu rezeki. Gimana bantu orang lain Ustaz? Ana bantu diri sendiri belum bisa. Lo antum membantu orang lain tidak harus dengan harta, boleh jadi dengan mendoakan orang lain. Antum lihat orang-orang susah di sekitar antum, antum sebut namanya, ya Allah fulan, ya Allah susah, ya Allah hidupnya Allah. Kadang-kala kita kalau susah kita mikirin siapa? Diri sendiri, udah nggak mikir orang. Ketika antum mengatakan ya Allah fulan bukakan pintu rezeki, Allah kirim malaikat mengatakan amin walaka bimithil, engkau juga seperti itu. Kalau yang antum doakan 10 orang, 10 malaikat mengaminkan doa antum. Kita kadang-kala enggak, sudah fokus sama ana susah, ana lu. Bukan cuma antum yang susah, banyak orang susah. Biasanya yang soft pertama ini susah-susah. Iya, biasanya nggak susah itu yang senden-senden yang datang juga. Tapi tadi jamaah, antum ketika susah, ketahuilah banyak orang yang susah dan antum doakan fulan, doakan sudah jamaah. Dengan harapan tadi Allah kirimkan malaikat yang mengaminkan doa antum. Kadang-kala kita nyari rezeki hanya kerja. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, Masya Allah, tahu-tahu bosnya kabur, nggak digaji, padahal dia sudah kerja. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Ana mempunyai anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa. Terkadang sulit dinasihati dan bernada keras. Mohon nasihatnya Ustaz untuk remaja yang selalu membentak orang tua dan melawan dan mengakhiri waktu sholat. Jazakallahu khairan. Allahu akbar jamaah. Secara khusus Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan istabir. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi wastabir. Ini menunjukkan sabar ekstra. Wastabir alaihi. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki. Wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Ketika orang tua tadi punya anak remaja yang dilihat sudah menunda-nunda sholat, coba perhatikan, boleh jadi dia yang salah, orang tuanya yang salah. Apakah anak ini sudah dibiasakan sholat sejak kecil? Kita tahu perintah sholat itu sejak umur berapa? 7 tahun.
disuruh sholat. Sampai 10 tahun setelah itu baru dipukul. Jadi ada proses pembiasaan selama 3 tahun. Nah, proses pembiasaan itu ditanamkan keimanan. Jadi bukan hanya disuruh, tapi disuruh kemudian dikasih tahu kenapa engkau sholat, ya. Dan orang tua itu kebanyakan biasanya memberikan ancaman kepada anak. Kalau engkau nggak sholat nak, masuk neraka. Padahal seharusnya bisa dirayu anak itu. Engkau nak kalau sholat, Allah akan berikan ketenangan dalam hidupmu. Engkau akan merasakan keindahan dalam hidup ini. Allah akan berikan surga ini itu. Jangan hanya dikasih ancaman. Anak-anak dikasih ancaman tetap aja iya, karena dia belum yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Terus tumbuhkan dan sabar, ya, sabar. Kemudian tadi tatkala anak ini sudah mulai tumbuh remaja, kalau ternyata kesalahannya dari kita dahulu, ya kita yang perlu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua tambah ibadahnya. Kalau dia seorang istri, tolong tambah ketaatanmu kepada suami. Boleh jadi ini anak durhaka kepadamu karena kau durhaka sama suamimu. Ada perempuan yang nggak sadar dengan hal itu, bahwa kedurhakaan anaknya disebabkan kedurhakaan dia kepada suaminya. Dia kurang memuliakan suaminya, anaknya kurang memuliakan dia, kurang menghormati dia. Coba dia tambahkan penghormatan kepada suami. Semoga anak ini sadar nantinya. Karena dalam agama kita ada sebuah konsep balasan dari Allah Azza wa Jalla yang disebut oleh para ulama al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Baik, kemudian ketika orang tua ngomong sama anak yang sudah remaja, yang dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, aku sudah gede, aku sudah besar, aku nggak perlu diatur-atur lagi, aku capek dengan perintah-perintah terus, maka sudah jangan perintah lagi, tapi memohon kepada anak. Duduk sama anaknya, kalau ngasih tahu itu jangan dari jauh, pegang dia. Nah, udah masuk waktu sholat, nah, masa engkau nggak bisa 4 menit, 5 menit aja sholatlah. Habis itu kau lanjutkan aktivitas yang lain, karena dia udah gede jemaah. Ketika dia nggak mau, ya sudah, kita tinggal dulu, nanti datang lagi. Jangan teriak-teriak. Karena ketika kita menepuk air semakin kencang, maka yang terciprat kepada kita semakin kencang juga. Karena tadi anaknya mulai gede, sambil didoakan, terus didoakan anaknya. Kalau mau tidur malam, jalin hubungan kedekatan sama anak. Ketika anak mau tidur, duduk nak, mudah-mudahan kau mimpi indah, jangan lupa baca doa ya. Besok pagi insya Allah bangun dalam kondisi yang segar, ini itu untuk sholat subuh ya. Terus seperti itu. Semoga anak-anak mendapatkan hidayah ya. Tapi sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Kita orang tua berusaha sebagaimana berusahanya Nabi Nuh mendakwain anak, bagaimana usahanya Nabi Ibrahim mendakwain bapaknya, tapi tetap akhirnya nggak beriman. Barakallahu fikum. Nah, khusus buat akhwat. Oke. Ana bertanya kepada akhwat. Tapi buat para ummahat ini di mana? Di atas, di bawah? Di atas, di bawah, belakang. Di atas, belakang ada. Sebutkan nama sahabat yang menjadi panglima perang Mu'tah. Tuh, tadi udah ada bocorannya. Nah, tafadhal. Ada mic di atas? Maka tolong saya mic di atas bisa diaktifkan. Mohon bantuannya.
Nggak dengerin kayaknya mama tadi. Mohon bantu untuk mengaktifkan mic-nya. Nggak boleh nyontek ya. Baik, pertanyaan kedua. Ada yang mau jawab nggak? Nah, tafadhali. Mic-nya nggak ada. Mic-nya nggak nyala, mana? Boleh pakai, boleh teriak. Mama paling seneng kalau suruh teriak. Iya, silakan sebutkan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Oke, nanti hadiahnya ambil, lempar kita. Enggak, nanti diambil ke panitia. Pertanyaan kedua. Siapa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar? Mak, angkat tangan dulu yang mau jawab. Sebutkan. Sa'ad bin Mu'ad. Oke. Yang ketiga, siapa nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk berdakwah ke kota Madinah sebelum hijrah? Mu'ad bin Jabal, itu ke Yaman. Nah, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ke Madinah. Bukan. Siapa? Mus'ab bin Umair. Betul, Mus'ab bin Umair. Tapi siapa nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau sholat malam baca Quran, malaikat turun mendengar? Usaid bin Khudair. Yang jawab berapa orang? Iya, kasih hadiah nanti. Baik, semua dikasih. Ya habis hadiahnya. Baik, kita mau kasih hadiah buat mama yang paling tua, yang umur 80. Semua 80. Yang 80 ada? Berapa? 80. 72. 73. Oke, kasih yang 72 73. Tapi yang terakhir kita mau kasih hadiah buat yang paling banyak anaknya. Mama yang paling banyak anaknya. Berapa? 8. Ada yang lebih? Apa yang lebih dari 8? 9. Oke, yang anaknya semua 8 kasih hadiah nanti insyaallah. Dan nanti kalau jamaah nambah anak jadi 8 datang ke Mu'ad, ambil hadiahnya insyaallah. Siap, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, paman istri Ana seorang Nasrani. Beliau mengundang untuk ziarah kubur ke kakek nenek istri Ana pada tanggal 25 Desember. Bagaimana hukumnya mengenai hal ini? Jika memang hukumnya haram, bisakah diberi langkah-langkah untuk menolak dengan adab yang baik karena ini hal baru bagi Ana? Taib, dia sebutkan kakek neneknya itu muslim apa non muslim? Tidak disebutkan, Ustaz. Tidak disebutkan. Iya. Yang pertama berkaitan dengan ziarah kubur itu, sejatinya kita boleh mengunjungi kuburan non muslim pun. Karena tujuannya ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Kalau yang kita ziarahi kuburannya orang muslim, maka kita ucapkan salam, kemudian kita doakan. Tapi kalau non muslim, ya kita cuma ziarah sekedar untuk
mengingat akhirat ya. Apalagi kalau orang non muslim itu orang paling kaya kita kunjungin ya, ternyata orang paling kaya juga mati ternyata. Sahih, kita mengambil pelajaran dari sana. Berkaitan dengan ajakan tadi untuk ziarah di tanggal 25, maka engkau kalau memang tadi mau ziarah kubur nggak harus di tanggal itu. Sampaikan kepada pamanmu, kayaknya aku tanggal 25 nggak bisa, mungkin aku akan ziarah setelah itu atau sebelum itu. Karena tujuannya ziarah tadi untuk mengingat kematian ya. Tapi kalau dia muslim, ya silahkan untuk mendoakan kakek nenek tadi yang meninggal dunia, yang memang kalau bicara ziarah kubur ini sebenarnya tidak ada waktu khusus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala ziarah kubur ke Baqi itu tengah malam, tengah malam, nggak ada orang. Beliau datang ke kuburan sini. Kira-kira sekarang kalau ada orang tengah malam ke kuburan, masyarakat akan berpandangan seperti apa? Cari apa dia malam-malam? Padahal memang di malam hari itu suasananya lebih damai, tenang. Kita lihat, ya Allah, aku bakal sendirian ya di tempat ini, ditinggalkan keluarga. Jadi nggak apa-apa. Antum tengah malam ngomong sama istri, "Afonnya aku punya perlu." Berangkat ke kuburan. Setelah itu pulang ya, semoga imannya bertambah dengan melihat kuburan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah, Ustaz, izin bertanya seputar bantuan bencana. Bagaimanakah cara seseorang bertobat dari dosanya dulu yang pernah memakai sebagian uang yang dititipkan untuk bantuan bencana, sedangkan kondisi bulan tersebut sekarang kekurangan, akan tetapi sangat takut dosanya akan terbawa sampai mati, meskipun sudah sangat menyesalinya dan sudah memohon ampun kepada Allah. Semoga dijawab ya Ustaz. Barangkali jawaban Ustaz juga bisa menjadi pengingat bagi yang mendengar agar tidak melakukan kesalahan tersebut, mengingat sekarang banyak sekali pihak-pihak yang membuka donasi-donasi untuk membantu korban-korban bencana alam di Indonesia ini. Jazakallahu khair. Allahu Akbar jemaah. Berkaitan dengan harta, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaan khusus, dan cobaan umatku adalah harta. Coba yang nggak suka sama fulus angkat tangan di sini. Anak kasih hadiah semuanya di jemaah. Iya, yang nggak suka sama fulus itu hanya orang gila. Antum kasih duit sama dia, dilihat aja antum sama dia. Iya. Tapi kita suka sama harta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al khair. Allah sebut harta itu al khair, kebaikan. Karena yang bisa mengantarkan kepada kebaikan. La syadid. Sangat cinta sekali. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta itu cinta mati sama harta itu. Terus bagaimana ketika kita dapat amanah ya? Jadi teman-teman itu yang tahu imannya lemah jangan pernah pegang fulus. Karena ada di DKM masjid itu yang dia nggak belajar adab, etika dan hukum berkaitan dengan harta umat. Kadangkala dia pinjam jemaah, dia nggak nyuri gitu. Dia mau bagian bendahara, alhamdulillah dapat fulus nih. Jumat ini mana yang bagian ngitung fulus? Ngitung fulus sampai gitu, antum butuh fulus? Iya, anak butuh, pinjam, nggak apa-apa lah. Nah, fadhol. Antum siapa meminjamkan uangnya umat kepada dia? Maka hati-hati. Terus bagaimana ketika dia ngambil uangnya umat? Apa yang harus dia lakukan? Insya Allah dia tahu dengan konsekuensi yang dia lakukan. Boleh jadi susahnya hidup dia itu karena dosa yang dia lakukan. Sekarang dia sulit untuk mengembalikan uang itu.
Karena yang dia makan adalah uangnya orang-orang yang terdampak bencana, yang seharusnya dia dibantu pada waktu itu, tapi uangnya antum makan. Kalau memang antum belum mampu untuk mengembalikan, paling tidak antum minta maaf kepada orang yang menitipkan uang itu kepada antum. Tapi kalau nggak ketemu uang itu, aduh sudah bubar yayasannya ini dan itu macam-macam seperti itu, ya antum niat untuk melunasi. Salah satu tanda niat orang itu puasa. Kok bisa? Dia puasa Senin Kemis, dia makan 2 kali, yang 1 kali dia gunakan untuk melunasi. Walaupun cuma 10.000 dia makan, nggak apa-apa, anak kumpulkan, anak kirimkan. Kumpulkan, kirimkan. Sekarang kirimkan kemana? Boleh jadi bencana itu sudah nggak ada. Oke, yang terdampak bencana di sana, kirimkan 10.000, 5.000, 20.000. Yang penting antum berusaha untuk membayarnya. Kalau nggak jamaah, wallah yang memakan hartanya orang itu makan api di dalam perut. Na'udzubillah min dzalik. Dan buat yang lainnya semoga berhati-hati dalam urusan harta ini. Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, karena surga dan neraka istri adalah suami, tapi suami kadang banyak drama. Banyak drama kalau anak mau pergi ke kajian. Anak ajak selalu menolak, ada aja alasan. Kalau anak nggak pergi kajian, sia-sia waktu di rumah, tak ada kerjaan. Apakah dengan pergi ke tempat kajian berarti anak melanggar dan tidak taat pada suami? Anak nggak mau jadi wanita bodoh ilmu agama. Anak mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, Masya Allah, ini banyak alasan perempuan kayak gini, jamaah. Ketika suami mengatakan tidak, ya tidak. Tapi anak ingin menambah ilmu, Ustaz, supaya nggak jadi orang bodoh. Suami anak mana? Na'udzubillah dia, Ustaz. Kurang taat sama Allah dia. Tapi engkau wajib taat sama dia. Jadi nggak usah berangkat. Terus waktu anak kosong. Oh, nuntut ilmu itu nggak harus datang ke kajian sekarang. Kalau benar niatmu nuntut ilmu, ada live nih, ada rojak, tinggal ikuti. Duduk dengerin, sambil pijetin suaminya. Kalau ngomong nggak ada kerjaan, sudah pijetin, bang, duduk sini bang, aku pijit, aku dengerin kajian bang ya. Dia denger juga akhirnya kajian. Suami denger juga kajian. Jadi berikan, ya, ini nasihat buat istri-istri yang hijrah, istri-istri yang akhirnya lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla daripada suaminya. Maka berikan pelayanan yang lebih maksimal kepada suamimu. Karena engkau belajar suamimu surgamu. Lihat kepada kelebihannya, jangan fokus kepada kekurangannya. Bersyukur atas suamimu, jangan ingkar dengan kebaikan-kebaikan dia. Jadi ilmu yang dipelajari seharusnya mengantarkan dia lebih melayani suami. Tapi banyak istri enggak. Kadang-kadang istri kalau ditanya bagaimana sikapmu kepada suamimu, ya seperti kebanyakan wanita. Seperti kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya. Maka tolong berikan pelayanan yang lebih. Kadang-kadang istri ini ngajak suami, caranya kurang menyenangkan. Ayo bang, kajian bang. Kok sampai kapan akan hidup dalam kebodohan? Ya nggak berangkat suaminya. Nggak apa-apa, lebih baik aku bodoh daripada belajar tapi nggak menghormatin suami. Hanya berantem sama suami istri kayak gini. Ya enggak lah. Jadi tadi usahakan engkau benar-benar lebih melayani suamimu. Buat para istri ya, suami mengatakan tidak, siap bang, engkau surgaku dan nerakaku. Sudah, taruh kerudungmu, letakkan semuanya, engkau pasang lipstikmu, bersolek. Buat mau kemana? Mau duduk sama engkau? Duduk sama. Loh iya, berikan pelayanan yang maksimal jemaah. Cuma kadang-kala merasa lebih utama mana Ustaz? Menuntut ilmu atau melayani suami? Lebih utama mana ibu-ibu? Oh, lebih pintar sekarang ibu-ibu. Alhamdulillah.
Iya, ilmu itu ada dua ya. Ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Kalau ilmu yang wajib, ketika suami melarang, istri boleh melanggar. Ilmu yang wajib. Karena suami nggak ngasih. Umpamanya dia mau belajar sholat, aku belum pernah sholat Ustaz. Aku mau belajar sholat. Aku nggak ngerti sholat. Suami ngelarang dan tidak ada cara kecuali harus datang nggak apa-apa. Karena ilmu yang dipelajari ilmu yang wajib. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sunnah, ya dia nggak boleh melanggar. Jadi harus belajar ya skala prioritas mana yang lebih utama sehingga istri akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah, karena anak ada kajian selanjutnya. Tapi yang jelas anak bahagia sekali bisa sampai ke Mu'ad bin Jabal. Semoga nanti anak datang ke sini. Lahan yang mau dibebaskan berapa banyak? 400 meter. 1 meter berapa? 1 meter 4 juta. 1 senti berapa? 1 senti berapa? 40.000 jamaah. Jadi antum mungkin ngomong, ya Allah aku cuma punya 1 senti ya Allah, ganti surgamu yang luas ya Allah. Kasih ganti sama Allah. Allah maha baik jamaah. Barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Kalau enggak ya di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.